Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati dan muliakan Ustazah Latifah yang sudah mengawali, yang sekaligus sebagai tadi MC kita yang mengarahkan kegiatan ini. Terima kasih sudah mengundang ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Saya harus memastikan ini sehat semua. Alhamdulillah. Yang sebelah sini sehat semua ya Bu ya? Walaupun sandar bukan karena sakit ya, tapi sehat ya. Alhamdulillah. Kenapa saya harus bertanya sehat? Karena salah satu nikmat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita ini adalah nikmat kesehatan. Maka saya ingin memastikan bahwasanya ibu-ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita manusia itu Bapak Ibu lupa bersyukur terhadap nikmat sehat. Seringkali kita lalai dari bersyukur atas nikmat sehat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang cenderung tidak dihiraukan, cenderung dilalaikan, cenderung kita lupa terhadap dua kenikmatan ini. Artinya apa? Terkadang kita tidak terlalu mensyukurinya. Terkadang manusia itu tidak terlalu menunjukkan rasa senang, rasa sukanya. Padahal nikmat ini sangat penting sekali. Nikmat ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Kalau kita saat ini sakit, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, jelas kita tidak bisa hadir di majelis ilmu. Kalau saat ini kita sedang bermasalah kesehatan kita, maka yang pasti sholat kita itu tidak akan bisa maksimal, tidak bisa optimal untuk kita melakukannya. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Maka dua nikmat yang sering dilupakan manusia, sering dilalaikan manusia itu kata Rasulullah SAW adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Saat ini alhamdulillah ibu-ibu mendapatkan dua nikmat itu sekaligus. Kita diberikan nikmat sehat, tetapi di sisi yang lain kita juga masih diberikan kesempatan. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena kesempatan yang kita dapatkan, kita bisa menghadirkan diri dalam ketaatan. Kita menghadirkan diri dalam majelis ilmu. Kita bisa menyempatkan diri untuk melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang lain. Banyak orang yang diberikan nikmat, tetapi belum tentu dia sehat. Atau mungkin belum tentu dia punya kesempatan. Maka alhamdulillah kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang sangat beruntung sekali. Maka ketahuilah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia, memberikan anugerah, memberikan nikmat kepada semua manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi
kebanyakan manusia itu tidak pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini adalah tergolong orang-orang yang sedikit, tetapi mereka itu adalah mereka-mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita kelak bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah yang sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, sering disampaikan dan diingatkan oleh semua para ulama, bahkan hampir di setiap ceramah itu selalu disampaikan. Di dalam khutbah Jumat itu bahkan menjadi salah satu rukun daripada khutbah. Apa perintah itu, Pak ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT? Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertakwa ini ibu-ibu tidak kurang dari 250 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang dengan berbagai macam derivasi. Ada yang dalam bentuk kata kerja lampau, ada yang dalam bentuk sekarang ini, ada juga dalam bentuk kata kerja yang sifatnya perintah. Ini menunjukkan bahwasanya takwa itu adalah merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Ini adalah sesuatu yang harus kita hadirkan. Bayangkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali, apalagi di hari Jumat, yang sering diulang-ulang itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Di beberapa ayat di awal surat An-Nisa, Allah SWT tegaskan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu dari jenis yang sama, dari unsur yang sama. Banyak sekali redaksi ayat yang berbicara tentang ketakwaan atau perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya takwa itu menjadi sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting untuk kita hadirkan dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa standar kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi dilihat dari sisi materi, dari sisi posisi, atau mungkin dari sisi jabatan, status sosial, kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang, memberikan keutamaan bagi manusia itu dari standar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia. Lihat, ayat ini sudah memberikan penegasan, paling mulia di antara manusia yang ada, termasuk tiang, termasuk ibu-ibu, siapapun juga. Di antara manusia yang ada, yang paling mulia di sisi Allah SWT itu adalah atqakum, mereka yang paling bertakwa. Jadi bukan paling kaya, bukan yang paling tinggi status sosialnya, bukan mereka yang menjadi pejabat. Maka ini menunjukkan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, bahwasanya peluang untuk menjadi orang yang takwa atau peluang untuk bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah itu terbuka bagi siapapun juga. Saya tidak bisa membayangkan, Ustazah, ibu-ibu, kalau standar mulia di sisi Allah itu adalah kekayaan.
Maka kita yang miskin-miskin ini di mana posisinya, Bu ya? Ya, tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena syarat belum terpenuhi. Orang harus kaya baru akan menjadi mulia di sisi Allah SWT. Atau sebaliknya, kalau seseorang itu mulia di sisi Allah karena jabatannya, karena status sosial yang tinggi, maka berapa banyak orang yang tidak akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki persyaratan tadi. Maka inilah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya, bahwasanya standar kemuliaan seseorang itu tidak lagi dinilai dari status sosial, tidak lagi dari jabatan, tetapi justru Allah menilai itu dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa makna takwa? Ini masih ada korelasinya karena kita baru selesai melaksanakan, baru selesai kita keluar dari Syawal dan saat ini kita masuk Zulqaidah. Kita tahu semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah itu orientasinya adalah atau tujuan utamanya adalah supaya kita menjadi pribadi yang takwa. Kemarin kita berpuasa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, justru dalam konteks berpuasa, ujung daripada ayat itu mengatakan apa? Saya perintahkan kamu, diperintahkan kepadamu untuk berpuasa seperti bagaimana diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya Anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan lebih spesifik lagi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, di dalam surat Al-Baqarah ini Allah tegaskan la'allakum tattaqun itu, la'alla itu menggunakan yang disebut dengan tarajjud. Ya, la'alla itu harf, ya, kalau di dalam bahasa Arab itu yang bermakna tarajjun, pengharapan. Apa yang kita harapkan? Tattaqun. Tattaqun itu kalau dalam bahasa Arab menggunakan lafaz kata kerja saat ini dan seterusnya. Artinya fi'il mudhari itu berlaku untuk saat ini dan seterusnya. Kontinuitas dan sustainability itu makna fi'il mudhari. La tattaqun itu artinya supaya Anda bertakwa. Kapan? Saat ini dan terus menerus. Itu makna daripada kata kerja mudhari. Sehingga ketakwaan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan kita harus bertakwa di bulan Ramadan saja. Allah tidak mengatakan supaya kamu bertakwa di bulan Ramadan, supaya kamu bertakwa di bulan-bulan tertentu, tidak. Tetapi tattaqun, supaya Anda continue, Anda konsisten terus menerus, Anda menghadirkan nilai-nilai ketakwaan. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks orang berhaji, apa tujuannya Allah mensyariatkan haji? Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga disebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di ujung ayatnya, ibu-ibu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam konteks kita melaksanakan ibadah haji, Allah mengakhirinya dengan apa? Perbanyaklah bekal kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita berkorban, Allah bukan melihat fisik hewan yang kita korbankan, bukan yang dilihat adalah daging dari hewan yang kita korbankan. Ya, kalau sesama manusia mungkin itu diperlukan, tapi Allah tidak memerlukan itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak mengharapkan daging-daging dari hewan yang kita korbankan. Allah juga tidak mengharapkan darah dari hewan yang kita korbankan, tetapi yang Allah ingin lihat adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dalam konteks salat, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka yang beriman kepada yang gaib, yaitu Allah, dan mendirikan salat. Maka subhanallah,
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya takwa adalah merupakan muara dari semua ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah yang sifatnya personal atau mohon maaf ibadah-ibadah yang sifatnya terbatas seperti ibadah mahdhah, termasuk ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Itu muaranya satu, bagaimana menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa secara kebahasaan itu artinya minal wiqayah, waqayati wiqayatan. Secara kebahasaan itu artinya perlindungan diri, proteksi diri, penjagaan diri. Jadi kita menjaga, melindungi diri kita, itu namanya takwa. Dari apa kita melindungi diri kita? Al-wiqayatu minan nar. Kita lindungi diri kita jaga diri kita supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Itu makna daripada takwa. Jadi takwa itu adalah bagaimana seseorang itu tidak masuk ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Di dalam definisi takwa, ya, banyak sekali pandangan-pandangan para ulama terhadap definisi takwa. Saya ambil contohnya, misalnya ada seorang ulama yang namanya Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan takwa itu adalah alladzina naza'allahu an qulubihim hubbas syahwat. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tercabut dari dalam dirinya keinginan untuk memperturutkan keinginan hawa nafsu. Jadi orang yang bertakwa itu benar-benar dia bisa memproteksi diri. Dia tidak ingin larut dalam hawa nafsunya, dia tidak ingin memperturutkan apa yang diinginkan hawa nafsunya, tetapi benar-benar dia bisa mengarahkan, dia bisa memproteksi, melindungi diri supaya dia tidak larut atau memperturutkan keinginan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ada seorang ulama lain namanya Abu Yazid Al-Bustami misalnya. Beliau mengartikan al-muttaqun, mereka-mereka yang bertakwa itu kata beliau adalah siapa? Man idza qala lillah. Orang yang bertakwa menurut beliau adalah mereka yang bertutur kata, mereka yang berbicara di mana pembicaraannya selalu menghadirkan kebaikan, selalu menghadirkan ketulusan dalam pembicaraannya. Dan wa idza amila lillah, termasuk bila mana dia berbuat, bila mana dia berkegiatan, bila mana dia bertindak, maka tindakan atau perbuatannya selalu menghadirkan kebaikan dan didasarkan atas dasar ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna yang paling komprehensif, paling simpel dan paling gampang dari takwa sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kalau mau simpelnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, takwa itu kata ulama adalah melaksanakan atau menghadirkan semua perintah Allah dalam kehidupan ini. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang termaktub dalam Al-Quran kita lakukan. Tentu prinsipnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita berbuat, kita melakukan kebaikan, kita melakukan ketakwaan, itu sesuai dengan kemampuan kita. Wajtinabun nawahi, takwa itu kata beliau adalah bagaimana kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa selalu melakukan perintah Allah, di sisi yang lain dia akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita sudah mampu seperti ini Bapak Ibu, maka kita tergolong orang-orang yang bertakwa dalam hidup ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menegaskan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu, kalian, kita semua ini ibu-ibu kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi takwa itu tidak lagi dibatasi oleh ruang, tidak lagi dibatasi oleh waktu ibu-ibu. Kita bertakwa bukan karena di sini masjid, bukan karena kita sedang mengaji, bukan karena di hadapan banyak orang. Lantas kalau kita sendirian atau kita berduaan hilang nilai-nilai takwa? Tidak. Jadi takwa itu harus hadir di rumah, harus hadir
Di jalan raya kita harus menghadirkan nilai ketakwaan, di kantor pun kita harus menghadirkan nilai-nilai ketakwaan. Maka dimanapun seorang muslim itu berada, dia akan menunjukkan nilai-nilai ketakwaan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantas kiranya takwa itu benar-benar menjadi persyaratan utama untuk orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pantas kiranya bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat tinggi baik di dunia maupun di akhirat, ibu-ibu, orang kalau sudah bertakwa maka dia akan mendapatkan keutamaan, balasan-balasan yang luar biasa. Termasuk dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, di mana Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 96, di situ Allah SWT menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya, kata Allah SWT, satu penduduk negeri, mereka semua itu benar-benar beriman kepada Allah serta bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan. Namanya berkah itu, ibu-ibu, tidak mungkin di situ ada penderitaan, tidak mungkin di situ ada sesuatu yang menyakitkan, tidak akan ada sesuatu yang, mohon maaf, menakutkan kalau keberkahan itu. Kenapa? Karena berkah itu selalu mengandung makna kebaikan. Maka Allah akan buka pintu keberkahan. Dari mana? Langit pun kalau hujan turun itu akan memberikan keberkahan. Dari bumi akan tumbuh pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kapan? Kalau penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik dalam konteks yang lebih kecil lagi skupnya, ibu-ibu, ini dalam konteks bernegara, berbangsa. Hal yang sama dalam rumah tangga, ibu-ibu. Kalau kita ingin rumah tangga kita juga mendapatkan kemuliaan, keberkahan, maka tidak ada cara lain bagi kita semua kecuali semua anggota yang ada di dalam rumah itu, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, lingkungan yang ada terkecil dalam lingkungan rumah tangga, itu harus dihadirkan nilai-nilai ketakwaan dan nilai-nilai iman yang harus menghiasinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, ibu-ibu, jaminan bagi mereka yang bertakwa di dunia maupun di akhirat. Kalau kita menjelaskan tentang apa jaminan Allah di dunia, bisa membuka surat At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4, ibu-ibu. Di situ secara jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam artian apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi terhadap semua problem yang dia hadapi. Allah pasti akan membukakan jalan dari masalah-masalah yang dia hadapi. Apa itu resepnya? Takwa, kata kuncinya. Yang kedua, Allah janjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka, tidak pernah dia duga selama ini. Justru rezekinya itu terus datang ya. Padahal mohon maaf, mungkin kita jalan mencari rezekinya itu biasa-biasa saja. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala merestui kita, meridhai kita karena ketakwaan, maka Allah berikan pintu-pintu rezeki, bukakan pintu-pintu rezeki yang tidak pernah kita bayangkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Jadi tidak ada urusan yang sulit, tidak ada urusan yang mentok, ibu-ibu, ya, tidak ada masalah yang tidak selesai. Kira-kira begitu. Yang keempat, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya.
Kira-kira kalau Allah menghapuskan dosa kita, senang nggak Bu? Kayak kita, mohon maaf, punya kredit di perbankan. Tahu-tahu nama ibu keluar. Kenapa? Ini yang dapat pemutihan. Dicari ibu, siapa namanya? Ini, benar namanya, benar nomor rumahnya, KTP-nya ini, iya. Kenapa? Ibu diputihkan oleh bos kami. Ibu dilunaskan. Kira-kira senang nggak Bu? Kalau dilunasin langsung setiap hari bawain bakso mungkin ya, akan terus bawa bakso. Kenapa? Saking senang bahagianya dilunaskan hutangnya. Bayangkan, baru kita dilunasi oleh orang yang tempat kita berhutang saja Bu, senang sekali kita. Bagaimana kalau yang melunaskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Berupa apa? Dosa-dosa kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhenti sampai di situ ibu-ibu. Wa yu'azzim yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah akan lipat gandakan pahala. Allah akan memberikan tambahan nilai-nilai kebaikan yang luar biasa. Subhanallah. Itulah penghargaan bagi mereka-mereka yang bertakwa di dunia. Ibu-ibu, kalau di akhirat apa? Tentu banyak sekali. Yang pasti tujuan Allah memerintahkan kita bertakwa itu ibu-ibu adalah supaya nanti di akhirat kita menjadi penghuni surga. Dan itulah cita-cita manusia. Makanya di dalam surat Muhammad ayat 15 itu Allah tegaskan, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan janji-janji Allah yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Apa itu ibu-ibu? Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ibu-ibu ada kali khusus, ada tempat keluarnya air khusus, ya, dan itu akan mengalir terus. Apa itu? Air yang jernih, yang tidak akan berubah rasanya. Dia tidak akan parau, dia tidak akan berubah baunya, rasanya. Pokoknya segar sekali di situ di surga. Apalagi wa anharun min asalim, di dalam masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Satu, air yang jernih. Yang kedua, labanin, wa anharum min labanin musaffa. Tadi air, sekarang kali yang mohon maaf isinya itu adalah susu yang terus mengalir. Jadi ada kali airnya, ada kali yang khusus susunya. Yang ketiga apa? Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada kali yang di situ khusus khamr saja isinya. Ya. Kalau khamr di dunia itu ibu-ibu memabukkan, tetapi kalau di situ masya Allah kita sepuasnya bisa menikmati khamar yang tidak akan memabukkan, dan itu kita disediakan oleh Allah SWT bagi mereka-mereka yang bertakwa. Yang keempat apa? Wa anharun min asalim musaffa. Di situ ada sungai yang mengalir justru apa ibu-ibu? Madu. Ya. Kita kalau dapat madu Sumbawa saja senang banget. Padahal itu setengahnya gula. Taruh di kulkas beku. Kan gitu. Karena kalau yang asli itu mendekati asli itu dia tidak dia tidak akan beku, tetapi ini beku berarti memang tidak asli. Tapi kata orang laki-laki ibu, yang paling asli itu kalau dia datang ke rumah pecah piring, nah itu baru asli bener. Ya Bu ya. Karena bapaknya bawa yang lain. Jadi langsung. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi di surga itu akan mengalir sungai yang isinya itu adalah madu yang bersihnya luar biasa. Apakah cukup dengan itu yang Allah janjikan? Tidak. Walahum fiha min kulli tsamarat. Di situ tersedia semua buah-buahan. Saya tidak bisa membayangkan ibu-ibu kalau kita di Lombok ini atau di NTB ini hanya buah-buahnya itu saja. Sekarang hanya musim salak, ya, anggur, jeruk dan sebagainya. Kita belum pernah bayangkan buah-buahan yang ada di Arab, ya,
Di situ ada khuh, macam namanya. Belum lagi delimanya besar-besar. Pokoknya yang ada di sini belum tentu ada di sana. Yang tumbuh ya. Tetapi kalau yang di drop ke sana itu banyak. Tetapi yang tumbuh, karena memang ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang memang ciri khasnya itu tidak bisa tumbuh di kawasan tropis ya. Ada yang memang dia suka di tempat yang sangat terik sekali, panas sekali. Itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi belum lagi nikmat-nikmat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bisa membayangkan ibu-ibu ya, kita saja di dunia itu sudah dimanjakan oleh Allah. Miniatur surga itu sudah kita rasakan. Bagaimana dengan di surga yang benar maksud saya? Coba sekarang ini ibu-ibu, kalau kita mau makan apa saja, klik GoFood, paket, itu datang paket, sebentar aja paket. Siapa yang mesen? Kadang-kadang nggak pernah, ibunya nggak pernah mesen, anaknya yang mesen. Iya kan, pinter, paket, masya Allah, cepat sekali datangnya. Kita mesen apa yang nggak kebayang? Kita mau ini. Coba di dunia saja kita pencet saja sudah bisa. Bagaimana dengan surga ibu-ibu? Jadi surga itu sudah jauh sebelumnya sudah diberitakan oleh Allah. Nih loh keutamaan Anda, kemuliaan yang Anda dapatkan di surga. Barulah inovasi manusia saat ini kita rasakan. Dan itu adalah paling tidak mendekatkan diri kita untuk bisa memahami bagaimana surga yang sebenarnya. Tetapi ingat, kalau surga yang benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar." Yang namanya surga sebenarnya itu ibu-ibu, mata ini tidak pernah bisa memandangnya. Untuk digambarkan dengan pandangan kita, kita melihat yang terbaik misalnya di dunia ini, bagaimanapun terbaiknya, apakah itu istana, rumah dan lain sebagainya, itu belum bisa menyamai sebenarnya bagaimana surga. Wala udhunun sami'at, termasuk tentang kehebatan surga itu tidak akan pernah didengar oleh telinga. Bagaimana kemuliaan, bagaimana keutamaan, kehebatan, kesempurnaan surga. Wala khatara ala qalbi bashar, termasuk dia tidak pernah terlintas dalam benak manusia, dalam hati manusia, bagaimana kesempurnaan daripada surga yang Allah janjikan kepada mereka-mereka yang bertakwa. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah janji-janji yang Allah pasti hadirkan. Karena Allah berjanji itu sesuatu yang pasti adanya. Tidak mungkin Allah khianat, tidak mungkin Allah akan melupakan janjinya. Yang penting adalah bagaimana kita berproses, bagaimana kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sehingga kita akan berpeluang untuk mendapatkan janji-janji Allah SWT yang tadi Tiang sebutkan. Saya pikir demikian, supaya nanti ada diskusi-diskusi terkait dengan tema yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita dapat ilmu sudah ibu-ibu, insya Allah gambaran surga ya. Kata kuncinya takwa. Insya Allah, dan kita dengar tadi takwa tidak mengenal ruang, waktu, tempat. Nah, ini sering Tuan Guru, ibu-ibu bertanya masalah takwa. Betul sekali katanya. Nah, seperti sekarang ada di dalam rumah Allah di masjid, bisa kita bertakwa dengan mendengarkan apa yang Tuan Guru sampaikan. Atau kemarin bulan Ramadan, Masya Allah, ini ada ibu yang berkata 1 jam bisa sampai 3 juz. Tapi kenapa kok di luar bulan Ramadan jangankan 1 juz, bulan Ramadan aja sulit katanya. Padahal sekarang kita dengar takwa itu tidak seperti itu ya. Jadi harus ya continue, istiqomah aja kata orang Jawa. Nah, ini pertanyaan ibu ini, Tuan Guru, bagaimana caranya? Jangankan sampai rumah, baru keluar dari masjid saja, ketakwaan tadi kita dapatkan dari kok kayaknya belum sampai rumah sudah luntur. Nah, gimana ini?
supaya kita buat takwa ini bukan saja seperti kata Tuan Guru tadi, harus di kantor, di rumah, di jalan, di pasar, di mana saja harus kita buat selalu takwa ini. Nah, ingin kita selalu bersama takwa ini. Mungkin ada kiat yang sederhana yang misalnya ibu-ibu ini kepingin bisa bersama merangkul dengan takwa itu dimanapun berada, keadaan bagaimanapun, suasana bagaimanapun, situasi bagaimanapun. Nah, mungkin ada yang gampang mudah bagi ibu-ibu untuk bisa merangkul, tidak melepas takwa itu dalam keadaan bagaimanapun juga. Mungkin itu kalau untuk Makasih Ustazah. Rasulullah SAW itu memberikan penjelasan tentang takwa, ibu-ibu ya. Beliau sambil memegang dadanya, beliau katakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dari sini. Beliau sebutkan, beliau pegang 3 kali, ibu-ibu dimuliakan Allah SWT. Apa yang beliau maksud? Hatinya. Jadi kebersihan hati, ketenangan hati itu adalah menjadi sumber daripada apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Makanya tepat bagi Nabi SAW dalam hadis yang lain menegaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di dalam diri kita semua ini, ibu-ibu dimuliakan Allah SWT, ada yang disebut dengan mudghah. Bila mana mudghah ini baik, maka yang akan keluar dari manusia itu adalah kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, amal soleh yang akan menghiasi manusia itu. Tetapi sebaliknya, bila mana yang bermasalah itu dari sini, ibu-ibu, dari dalam diri kita ini ada masalah, maka yang keluar pun adalah sesuatu yang tidak baik dalam tutur kata, perilaku, perbuatan manusia. Maka apa itu yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Maka ibu-ibu dimuliakan Allah SWT, kalau kita mulai dari mana kita memulai ketakwaan itu, maka kita harus pembenahan terhadap hati kita ini. Karena ini adalah sumber segalanya, ibu-ibu. Saat kita menjadi orang yang terpacu melakukan kebaikan di bulan Ramadan misalnya, Masya Allah, kita merasa senang, nikmat sekali. Kenapa? Karena sumbernya itu yang sudah benar-benar merasakan kenikmatan. Jadi kapan dan dimanapun kalau sumbernya ini baik, ibu-ibu dimuliakan Allah SWT, maka tentu perbuatan-perbuatan yang akan lahir juga adalah sesuatu yang baik. Maka disinilah pentingnya kenapa kita harus menjaga yang namanya hati, ibu-ibu. Kenapa kita harus merawat hati? Jujur saya katakan, kita itu berat sebelah di dalam memperhatikan hati dengan yang lainnya. Taruhlah kita misalnya kalau secara fisik ada di antara kita yang mengalami sakit, harus operasinya sampai luar negeri, pasti kita akan cari itu walaupun berbiaya mahal. Tetapi kalau hati ini bermasalah, ibu-ibu, hati ini sedang sakit dia, kita tidak pernah terlalu sibuk, kita tidak pernah menjadi gusar ya, tidak pernah sibuk untuk mencari perawatan. Padahal yang namanya sakit hati ini sangat berperan sekali. Dalam artian kalau dia hati ini sakit, maka yang akan bermasalah juga banyak sisi yang bermasalah. Maka tentu agar kita konsisten di dalam menghadirkan ketakwaan, kita mulai dari hati kita, termasuk bila mana ada masalah-masalah dalam hati kita, maka perlu kita menjaga hati kita. Jadi penjagaan hati itu penting. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita harus ingat janji Allah. Karena bagaimanapun manusia itu senang dijanji, ya kan? Tetapi kadang-kadang ya janji itu ya tinggal janji gitu kan. Kita saja, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Coba bayangkan, ibu-ibu, kalau bapaknya bilang, Bu, kalau keluar nanti bonus, saya kasih ya semuanya ya. Kayaknya ibu langsung catat ya dia. Catat nggak? Itu sudah catatnya ada di HP, di diary, di kepala, semuanya lengkap. Jadi besok tanggal dia dapat bonus, itu belum keluar kata-kata bapak, sudah kita mana bonusnya duluan. Kan gitu. Kita yang kejar duluan. Kenapa? Janji itu luar biasa. Ya. Ini baru dijanji oleh
suami ya. Bagaimana kalau Allah yang sudah menjanjikan itu, ibu-ibu? Jadi kita harus menghadirkan motivasi diri kita bahwasanya Allah menjanjikan bagi kita, mereka-mereka yang bertakwa itu nilai-nilai yang sangat mulia, nilai-nilai yang sangat besar sekali. Saya tadi Bunda kemarin dan ya, sudah ikut yang hari Ahad pagi kemarin, ibu-ibu. Ini sebagai contoh. Kami setiap Ahad itu Bunda pengajian di Nermade. Selesai kajian, ibu-ibu, selalu ada makan khusus untuk orang terbatas lah, yang tua-tua dan kita paling tidak dua nampan itu yang sama buah-buahan. Dia cerita takmirnya, Ustadz tahu nggak yang meminta untuk menyediakan makanan pagi, makanan yang seperti ini, nikmatnya dan buah ini, Bapak tahu? Bukan orang kaya. Bukan kaya. Apa jadi? Dia seorang kuli bangunan. Jadi dia kuli bangunan, Bu. Tetapi dia sudah datang ke takmir, dia mengatakan, biar untuk kajian setiap pagi Ahad, keluarga kami yang menanggung. Masya Allah, terenyuh kita, Bu. Secara logika nggak masuk. Tetapi mungkin orang ini sudah yakin bahwasanya Allah sudah menjanjikan yang terbaik. Ini yang maksud saya, Bu. Jadi dia benar-benar bukan lagi kita melihat diri kita, oh saya ini belum berkecukupan atau saya tidak, karena dia merasakan bahwasanya janji Allah itu ada. Maka dia benar-benar termotivasi untuk melakukan itu. Dan itu banyak sekali kita jumpai orang-orang yang mendermakan diri, berdonasi, orang-orang yang peduli, itu justru komitmen itu lahir bukan dari orang-orang yang berkecukupan, bukan mereka yang kaya, tetapi justru orang-orang yang biasa. Ini contoh, ibu-ibu. Maka saya tanya, gimana kehidupannya? Masya Allah, tidak pernah kurang. Anaknya pinter-pinter semua, padahal bapak ibunya nggak pernah ngajarin, karena dia ibunya ibu rumah tangga, bapaknya pergi nukang, dia harus selesaikan bangunan, ya. Tetapi anaknya pinter-pinter sekali. Ini adalah contoh, ibu-ibu. Kenapa saya sampaikan? Karena kemarin saya diceritakan oleh takmir. Yang ketiga, supaya kita juga motivasi untuk menghadirkan takwa dan terproteksi, terlindungi, saya pikir perlu kita juga memiliki komunitas-komunitas, Bunda. Ya, artinya ada grup-grup, ada kelompok-kelompok yang memang di situ adalah orang-orang yang memang memiliki satu tujuan yang sama. Makanya kenapa di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan almar'u ala dini khalilihi, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan beragama tergantung siapa temannya, siapa sahabatnya, siapa teman sepergaulannya, siapa komunitasnya. Maka kalau komunitasnya itu adalah komunitas yang baik-baik, yang selalu saling mengingatkan, maka kita juga akan terbentuk. Karena suasananya sudah terbentuk, milionya sudah terbentuk, maka kita juga insya Allah bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Sama halnya, mohon maaf saya dengar itu, kelompok-kelompok sosialita itu kan memang bagaimana mereka berkompetisi dalam pamer harta, pamer ini dan sebagainya. Kenapa? Karena komunitasnya. Jadi kita ini juga perlu membentuk kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang bisa mengarahkan kita untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan, sehingga kita juga terjaga dari tindak tanduk yang tidak-tidak. Ya, maka bila mana kelompok atau komunitas kita itu samalah dengan majelis taklim seperti ini, ibu-ibu, kan kita diingatkan, yuk ini ada hari ini ada kajian. Ingat, takwa itu, mohon maaf, takwa itu meliputi semua hal yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu dalam bentuk ibadah yang kita sebut dengan mahdhah tadi, ya, ibadah yang terbatas, atau ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Makanya kalau kita mengkaji surat Ali Imran ayat 134, ibu-ibu, orang-orang yang bertakwa itu apa sih tandanya?
ternyata disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah selalu berbagi, selalu memberi. Kapan dia memberi? Baik dalam keadaan dia lapang, fis sarra' aw wad dharra, dalam kesempitan sekalipun, dalam kesulitan sekalipun. Nah, kita ini kan ibu-ibu, kemungkinan kita bisa memberi itu saat kita sedang mendapatkan rezeki yang banyak. Tetapi kalau dalam kesulitan belum tentu kita bisa berbagi. Nah, orang yang bertakwa itu ibu-ibu, dia akan berbagi, memberi dalam kondisi apapun, baik dia dalam keadaan mudah termasuk juga dalam keadaan kesulitan. Dia akan selalu menghadirkan tadi infak atau berbagi, memberi dalam kehidupannya. Kemudian apalagi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidh. Ibu-ibu, orang yang bertakwa itu selalu menjaga diri dari amarah. Jadi dia bisa menyetop dirinya, mengontrol dirinya dari amarah. Jadi kalau dia amarah misalnya, dia ingat. Ibu-ibu sering nggak di dalam praktiknya? Kadang-kadang kita setelah marah itu sedih rasanya. Ibu kalau sedang marahin anak misalnya, marah, totalitas kita marah, baru kita nyadar, ya Allah, kenapa saya harus marah? Sedih rasanya marah itu. Kenapa? Karena orang sedang marah itu kan tidak terkontrol. Dia hilang kesadarannya. Makanya kenapa Rasul SAW saat memberikan nasihat kepada sahabat, beliau tahu latar belakang sahabat ini temperamen, maka beliau katakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Jadi tidak marah atau bisa menguasai amarah itu adalah pertanda orang yang bertakwa. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan ibu-ibu, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid alladzi yaqi nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat dalam agama itu adalah bukan mereka yang menang dalam pertarungan, dalam pertinjuan, dalam pergulatan dia menang. Bukan itu standar orang yang kuat, kata Rasulullah SAW. Tetapi orang yang kuat itu adalah mereka yang mampu memproteksi, menjaga dirinya saat dia marah. Dia benar-benar mampu mengendalikannya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ibu-ibu, takwa itu juga dalam Al-Quran disebutkan tandanya adalah selalu memberi maaf. Jadi dia tidak perlu diminta maaf oleh orang lain, tetapi dia sudah memaafkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita bisa memaafkan orang lain, tetangga, teman, sahabat yang pernah menyakiti kita ibu-ibu, itu pertanda kita benar-benar sudah bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian apalagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang yang bertakwa itu adalah bila mana dia akan melakukan dosa atau dia mau berdosa, mau maksiat kepada Allah SWT, zakarullah, dia ingat Allah, istighfar dia ingat la ilaha illallah, seraya dia beristighfar, maka dia tidak jadi melaksanakan keburukan-keburukan yang dia akan lakukan. Jadi subhanallah, takwa itu benar-benar luas sekali ibu-ibu ya. Dalam Al-Quran itu penjabarannya meliputi semua perintah Allah, baik itu yang sifatnya terbatas seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, juga termasuk wilayah yang sifatnya hubungan dengan sesama manusia. Bila mana kita bisa menghadirkan itu, maka insya Allah itu adalah cara kita menjadi orang yang bertakwa. Saya pikir itu bunda ya, yang hal-hal yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah, tambah ibu wawasan pengetahuan tentang ketakwaan. Kayak ini saya lihat ada beberapa itu bertanya, Bu, ada Hasmiati, Bu Rosdiana, Ibu ada Zohroni, sudah angkat tangan malah, Ibu pengantin baru. Masya Allah, dia ini suka terakhir-terakhir. Ya, yang sudah angkat tangan dulu kita dulukan. Ibu ada Zohroni, silakan. Ada mic tadi dan siapkan mic 2. Silakan, ada mic. Biar jelas kedengaran pertanyaannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan guru yang Nggih. kami hormati, Bunda Ustazah dan sayang, ibu-ibu, Allah. Masalah takwa. Memang Allah menjanjikan takwa dan hanya dua yang tadi Ustaz sampaikan, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Hanya dua referensi kita, Al-Quran dan hadis. Yang kami tanyakan masalah ini yang bisa menggeser-geser iman takwa. Pada saat ini sedang akan melaksanakan ibadah haji. Ada sesuatu yang mengganjal. Apakah di saya sendiri atau di banyak orang? Karena ada terjadi kepada keluarga kami yang akan berangkat haji suami istri, namun suaminya tidak mengizinkan untuk melakukan walimatus safar haji. Ya. Itu menurut beliau itu tidak ada tuntunannya dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Kemudian keluarga dari suaminya karena mau menghargai istrinya, itu semuanya patungan untuk membuatkan acara. Suaminya tidak mau, tidak izinkan, tetapi saudara dari suaminya justru memberikan. Akhirnya ya ultimatum karena dia tragedi kalau kita bilang adik dari ya pokoknya diam aja. Suami yang berangkat haji yang tidak mengizinkan. Nah ini yang pertanyaan kami Pak Guru, ini kan kita laksanakan umum untuk di wilayah kita. Itu apa dasarnya? Kapan mulainya ada walimatus safar ini Pak Guru? Itu apakah termasuk kita dan lain sebagainya Pak Guru? Karena terusik, betul-betul terusik rasanya. Kemudian yang kedua tadi Allah menjamin orang yang takwa itu beberapa, termasuk salah satunya rezeki dari mana saja yang tidak kita pernah tahu. Kemudian masalah urusan itu lancar-lancar saja, semua yang kesulitan akan dimudahkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat banyak yang kira-kira dari kasat mata yang sudah bertakwa, tetapi masih banyak masalah rezeki, masalah urusan yang masih sulit. Apakah itu tandanya belum takwa atau bagaimana? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Salihah. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada jamaah. Haji itu sulit apa mudah? Sulit apa mudah? Sekarang ini mau berangkat haji itu sulit apa mudah? Sulit ya kan? Sulit. Ya kita sepakati itu dulu sulit, Bu. Jadi untuk mau berangkat haji itu sulit sekali. Makanya dia terbatas, tidak semua orang bisa berhaji. Belum lagi kalau kita berbicara kalau sudah melaksanakan haji, nilai pahala dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu dimuliakan Allah SWT, kira-kira bisa berhaji itu termasuk anugerah apa tidak? Nikmat apa tidak? Nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang dikasih kok sama Allah. Karena tidak syaratnya harus kaya. Kalau orang kaya yang menjadi syarat untuk pergi haji, yang miskin gak bisa berhaji, kan begitu. Tetapi itu memang benar-benar undangan Allah ya. Makanya disebut sebagai wafdullah. Allah yang memberikan undangan khusus. Allah yang menganugerahkan dia untuk bisa berangkat.
Maka kalau kita sepakat Bunda ini adalah kenikmatan, maka di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 itu ditegaskan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, karena anugerah dari Allah, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan kasih sayang yang Allah tunjukkan kepada kita semua, falyafrahu, maka hendaklah engkau bersuka cita, hendaklah engkau bergembira, senang-senang. Maka salah satu bentuk sukacitanya orang itu, ya, karena dia mendapatkan nikmat itu adalah dia mengundang saudaranya, mengundang handetolan, tetangga, keluarga, menunjukkan, nih loh, saya dapat nikmat dari Allah SWT, supaya tahu, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, tetapi di situ ada semacam kesyukuran yang luar biasa yang tidak bisa terungkap dengan kata-kata, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ekspresi kebahagiaan itu ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah mengundang saudara-saudara untuk apa? Kita makan. Makanya kenapa ibu-ibu, Islam ini, kalau saya boleh ngambil kesimpulan, Islam ini sebenarnya agama yang mengajarkan kita kepedulian, atau bahasa lainnya agama makan. Nih bahasa saya agama makan. Kenapa? Anak lahir, begitu lahir anak, kita undang orang. Ada catatannya enggak? Tolong hadirin puasa atau makan? Makan. Tujuannya untuk makan. Jadi anak kita lahir, kita diundang. Bahkan di Jawa itu bukan lagi sebelum lahir, 7 bulanan aja sudah dikasih kita makan. Begitu besok misalnya usia tertentu ada keselamatan sunatan misalnya. Walaupun ada yang sunatan masih kecil, ada juga yang di usia 5 tahun atau 4 tahun. Kita diundang makan atau puasa? Makan juga. Kenapa? Rasa syukur dia. Begitu anak kita Masya Allah sukses, pendidikannya sukses, dapat pekerjaan, kita undang lagi anak-anak, kita lagi undang teman, sahabat sejawat. Untuk apa ibu-ibu? Makan lagi. Begitu nikah lagi, coba makan. Jadi sebenarnya Islam itu mengajarkan kita kepedulian. Salah satu bentuknya adalah makan. Makanya kenapa Rasulullah SAW ibu-ibu mengatakan tanda orang mabrur hajinya itu ada 2. Orang mabrur tidaknya itu coba lihat dari 2 sikapnya, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama ilqa'us salam. Sepulang dia dari Mekah, dia menjadi orang yang menebar kebaikan, menebar kedamaian, keselamatan. Dengan cara apa? Selalu mengucapkan salam. Jadi kalau kita dalam Islam itu ibu-ibu, kalau mau menjadi orang yang mulia di sisi Allah, mendapatkan kebaikan, maka bila mana 2 orang berjumpa, kata Rasul, maka yang paling baik adalah yang memulai dengan ucapan salam. Jadi salam ini menunjukkan bahwasanya hadirnya kita itu menebar kedamaian, menebar kebaikan, tidak ada fitnah, tidak ada buruk sangka di antara kita, tidak ada pertikaian di antara kita. Kenapa? Ini loh orang Islam itu selalu menebar kedamaian. Maka kita ibu-ibu walaupun tidak harus haji, karena disebutkan dalam hadis orang Islam secara umum yang baik itu adalah 2. 1, selalu mengucapkan salam. Terlebih lagi dalam situasi kehidupan berbangsa yang saat ini kita terkotak-kotak ibu-ibu ya. Kadang-kadang kerudungnya merah, beda maknanya. Kerudungnya hijau, beda maknanya. Iya kan? Warna-warna itu menunjukkan identitas. Apalagi kalau musim-musim tertentu perpolitikan, seolah-olah kita ngelihat orang itu, itu bukan kerudungnya sama. Enggak, dia ngucapin salam. Iya kan? Jadi yang dia ucapin salam itu adalah yang sama kerudungnya. Assalamualaikum. Giliran yang lain tidak. Padahal kata Rasulullah SAW ibu, salah satu cara yang paling tepat untuk menghubungkan manusia dengan yang lainnya, untuk membangun yang namanya relasi pertemanan, persahabatan, itu hanya salam yang bisa kita hadirkan. Maka orang yang sudah berhaji ibu-ibu, dia akan menunjukkan itu dengan salam. Selalu dia menebar kebaikan di mana-mana. Maka ingat, kalau ada orang sepulang haji menjadi provokator dia, berarti dia tidak mabrur hajinya. Apalagi menjadi orang yang mohon maaf fanatik sekali. Padahal di Mekah itu sudah dididik. Bagaimana kita melihat ada orang yang takbirnya tidak lagi memegang tidak bersedekap.
Ada lagi orang yang sholatnya macam cara orang sholat, sudah nggak ada kunut, nggak ada zikir dan lain sebagainya. Itu kan pelajaran. Dengan melihat warna-warni beragamnya manusia, cara mereka bertutur kata, berekspresi, itu sebenarnya pelajaran. Maka kita sebagai orang yang sudah berhaji akan menjadi orang yang selalu menebar kedamaian di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, mabrur haji itu ibu-ibu apa? It'amut ta'am, selalu berbagi makanan, selalu peduli dengan lingkungan. Maksudnya apa? Dia menjadi orang yang benar-benar peduli, bukan menjadi pribadi yang pelit. Makanya anak-anak, kenapa sih begitu lahir kita sudah langsung berbagi akikah itu? Kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya dia menjadi pribadi yang bisa berbagi, memberi. Maka kalau ada orang yang mohon maaf sepulang haji tambah pelit, berarti masih dipertanyakan kemabrurannya. Nggak boleh pelit. Apalagi perhitungan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Kalau kita mau mengkanter dengan ayat Al-Quran pun sudah ada ayatnya. La in syakartum la azidannakum dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak beralasan. Terlebih lagi ibu-ibu mohon maaf, jangan sampai perilaku-perilaku ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Memang itu budaya, Bun. Ya. Itu adalah tradisi, tetapi tradisi ini menjadi tradisi yang baik. Kenapa dikatakan tradisi yang baik? Kita mau bepergian dalam waktu yang cukup lama. Kita ingin pamitan juga dengan teman sahabat supaya nanti ada yang mendoakan kita juga, menjaga anak-anak yang di rumah dan lain sebagainya. Pamitanlah kira-kira seperti itu. Jadi itu menjadi tradisi yang sangat baik sekali. Terlebih lagi tadi saya katakan orang mabrur itu kalau dia bisa berbagi, memberi. Dan ingat, sesuatu yang kita keluarkan untuk kebaikan ibu-ibu tidak akan pernah sia-sia dalam agama. Semuanya dapat nilai, pahalanya pasti. Makanya saya katakan, kalau ada orang misalnya, nah besok saya hari Rabu itu mau manasik di ONH Plus. Kalau ada orang mengatakan, rugi dia mahal sekali 300-400 juta. Nggak ada ruginya. Mana ada rugi orang berhaji? Mau mengeluarkan 500 juta sekalipun, nggak ada ruginya. Yang penting dia bisa mengeluarkan itu, uangnya sendiri kan. Yang pasti ibu-ibu, semua yang dikeluarkan untuk proses haji diberikan kelipatan bahkan balasan yang pasti dari Allah SWT. Makanya disebutkan an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Nafkah atau uang yang kita keluarkan untuk proses berhaji itu, apalagi di beberapa komunitas kita di Lombok Tengah, Lombok Timur itu ibu-ibu, kalau sudah bukaan ziarah itu bisa jadi nilainya lebih mahal acara berbuka-buka ziarah ketimbang ongkos hajinya. Kalau ongkos haji mungkin 50 juta, 50-an sekian. Tapi untuk buka ziarah saking senangnya dia dan dia mampu bisa sembelih 3 ekor sapi. Ya. Belum tiap malamnya dia akan ada silaturahim, ya, zikir dan lain sebagainya, doa-doa yang dia panjatkan. Ibu-ibu, semua itu tidak akan hilang dalam hitungan Allah. Tidak ada yang sia-sia maksud saya, ya. Makanya prinsip agama kita itu sebenarnya adalah berbagi, kepedulian. Maka kita dalam Islam, ibu-ibu, jangan pernah khawatir sebenarnya. Kalau kita mau berbagi itu pasti akan berkurang. Ibu-ibu, jangan biasakan diri marah duluan kepada suami. Kan sudah saya bilang Bapak tadi bawa 1 orang. Kenapa? Bapak dua orang dibawa? Kan sering ibu-ibu yang terutama cerewet itu. Bapak-bapak, Pak ada untuk 2 orang nih Pak, bawa 4 orang datang. Subhanallah, kadang-kadang ekspresinya macam-macam. Islam mengatakan apa ibu-ibu? Sebagai jaminan agar kita jangan khawatir rezeki kita akan berkurang. Ta'amul wahidi lil itsnain. Sekiranya makanan itu disuguhkan untuk 1 orang, datang 2 orang insya Allah cukup. Kalau ta'amul itsnain li arba'ah, tadinya kita akan sajikan untuk 2 orang, tiba-tiba datang lagi temannya, 2 orang jadi 4 orang, cukup kata Rasulullah SAW. Makanan itu disediakan untuk 4 orang, tahu-tahu datang tambah lagi 4 orang jadi 8 orang, cukup dia. Itu berkahnya, Bu. Jadi makanan itu bila mana disantap dengan banyak orang justru berkah luar biasa. Coba ibu-ibu sering kalau kita banyak tamu datang ke rumah,
Itu makanan lebih banyak tersisa apa habis? Banyak tersisa. Makanya anak-anak yang paling senang berdoa terus, ya Allah supaya ada tamu setiap hari. Kenapa? Karena kalau ada tamu setiap waktu itu pasti makanannya enak-enak. Yang kedua, sisanya banyak-banyak. Itu kan untuk mereka. Giliran nggak ada tamu, habis sama ibu bapak aja kan. Itu yang makan. Jadi subhanallah, Bunda Salihah tidak ada sebenarnya alasan untuk tidak berbagi, memberi. Apalagi dalam konteks kita mau berhaji ya. Walaupun itu didasari atas dasar kebiasaan atau tradisi, tetapi tradisi ini dilegitimasi lagi dengan Al-Quran maupun hadis, sehingga sangatlah tepat kiranya. Karena idealnya kita ini kan roh itu setiap hari, Bu. Idealnya orang Islam itu roh setiap hari. Tapi kan karena kita keterbatasan rezeki, kesibukan satu sama lainnya, maka kita cari momen-momen tertentu. Ya, tidak pernah dalam kehidupan ini. Mungkin karena kita mau berangkat haji, pas nih momentumnya. Ya, kira-kira begitu cara kita menyikapinya. Yang kedua tadi Bunda? Ya, apakah orang yang tidak? Saya pikir kita harus melihat standar ketakwaan kita itu sudah benar apa tidak, kan begitu. Jangan-jangan hanya kacamata kita yang mengatakan saya sudah bertakwa. Ya. Namanya di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya takwa itu kan fisirri wal alan. 3 yang membahagiakan kita dalam kehidupan ini, kata Rasulullah SAW. Thalathun munjiat. Apa itu yang 3, ibu-ibu? Kalau kita ingin bahagia, nyaman, sejahtera menjalani kehidupan ini, yang pertama kata Rasul adalah taqwallahi fis-sirri wal alan. Bertakwanya kita kepada Allah itu dengan cara atau baik dalam keadaan kita sendirian maupun dalam keadaan banyak orang. Sama perlakuan kita, perilaku kita. Nah, kita ini kan mohon maaf, potensi riaknya tinggi. Kadang-kadang kita di hadapan orang bisa berlaku baik, pas kita sendiri belum tentu berlaku baik. Ini maksud saya, supaya kita antisipasi. Jadi jangan sampai melihat dari sisi zahirnya saja, orangnya takwa sekali. Belum tentu, jangan-jangan secara batinnya, dalam kerahasiaannya dia belum bisa menghadirkan nilai-nilai ketakwaan tadi. Bunda Salihah yang dimuliakan Allah SWT, taruhlah misalnya ada orang yang benar-benar kita lihat takwa luar biasa. Bunda jangan menilai bahwasanya orang ini keberhasilannya tadi, janji Allah itu selalu dilihat dari income yang masuk, ya kan? Jangan hanya melihat dari materi yang dia dapatkan. Mungkin dia tidak perlu kaya orang itu. Orang itu mungkin dia tidak memerlukan kaya, maka Allah yang maha tahu orang ini sebenarnya tidak mau kaya kok. Ya, misalnya ibu-ibu kenapa melihat merbot itu kok tenang hidupnya misalnya. Kadang rajin ke masjid, dia yang azan, kok nggak dapat rezeki? Memang dia hanya yang dia cari ya itu saja, sudah ketenangan itu. Kan yang mahal itu kan ketenangan, kenikmatan. Jadi tidak harus terukur atau diukur ketakwaan itu harus dilihat dari sesuatu yang nampak, kasat mata. Ya, ibu-ibu kita kadang-kadang tidak nyadar diri. Ada orang yang mohon maaf pakai motor, dia sudah hati-hati ditabrak sama orang. Iya kan? Nah kita kan nggak ditabrak. Kita selamat di perjalanan. Ini juga adalah buah dari ketakwaan kita, kan begitu. Jadi benar banyak sekali yang kita harus dapatkan ya dari Allah SWT, buah dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Termasuk orang lain sakitnya sakit parah, termasuk orang lain bermasalah dengan anaknya misalnya. Kita tidak. Ini adalah dampak dari ketakwaan. Jadi janji Allah tadi memang real itu adanya, tetapi dalam bentuknya mungkin berbeda-beda. Ya, rezeki yang tidak disangka-sangka, kesehatan ini kan juga rezeki Bunda. Ya kan? Seringkali kita memahami rezeki itu kan tabungan, uang gitu kan. Tetapi rezeki itu bisa bentuknya yang lain. Saya pikir demikian Bunda ya. Nah, yang kedua bahagia tadi Bunda, supaya kita merasakan kebahagiaan. Satu, takwa kepada Allah. Yang kedua, al-qasdu fil ghina wal faqr. Kalau mau bahagia kata Rasulullah SAW, maka kita harus hemat. Pola hidup kita ini harus hemat. Jangan saat kita punya kita kebablasan, kita obral, kira-kira begitu.
Ya, jadi jangan. Jadi kalau mau hidup bahagia dalam kondisi apapun Anda kaya maupun pas-pasan, Anda harus sederhana di dalam menjalani hidup ini. Ya, jadi tidak boleh Anda obral atau oper sekali ya dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah berbuat baik dalam keadaan Anda suka maupun Anda tidak suka. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang kita senang itu kan biasa. Tetapi kalau ada orang yang memusuhi kita, belum tentu kita mau berbuat baik. Maka kalau Anda bisa menghadirkan senantiasa berbuat baik dalam keadaan Anda supir ridha wal ghadab, maka insya Allah bahagia kita. Saya pikir ini Bu ya. Terima kasih.